Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Ramita Johari dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen rekod dengan subtema kompetensi, standar, dan regulasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya ingin menjelaskan pengertian arsip terlebih dahulu. Definisi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi publik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk 1. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 2. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan hak-hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 4. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam arsip. 6. Menjamin keselamatan aset universitas dalam bidang pendidikan, budaya, dan seni, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Arsip menurut fungsinya dibedakan menjadi dua jenis. 1. Arsip dinamis atau record, dan 2. Arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis juga berarti informasi terekam, termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau diterima oleh organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Arsip dinamis atau record terdiri dari arsip aktif, inaktif, dan vital. Yang dimaksud dengan arsip dinamis aktif merupakan arsip yang masih sering digunakan untuk kegiatan administrasi. Dengan kata lain, frekuensi penggunaannya masih tinggi dan terus-menerus. Selanjutnya, arsip dinamis inaktif. Maksudnya yaitu arsip yang sudah jarang digunakan. Dengan kata lain, frekuensi penggunaannya telah menurun. Dan terakhir, arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak dan hilang. Selanjutnya, jenis kedua dari arsip yaitu arsip statis, merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan administrasi negara sehari-hari. Selanjutnya, penjelasan materi yang akan saya sampaikan melalui PPT dengan judul materi manajemen rekod, kompetensi, standar, dan regulasi. Apakah itu manajemen rekod? Beberapa pengertian manajemen rekod menurut ahli. 1. Menurut Bratzer,
Record merupakan informasi terekam dalam bentuk dan media apapun yang diciptakan, diterima, dan dipelihara oleh suatu badan, institusi, organisasi, atau perorangan dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya dan transaksi bisnisnya. 2. Menurut Australian Standard, record adalah informasi terekam dalam bentuk apapun, termasuk data dalam sistem komputer, diciptakan atau diterima dan dipelihara oleh suatu organisasi atau orang dalam rangka menjalankan transaksi bisnis atau kegiatan dan menyimpannya sebagai bahan bukti dari kegiatan tersebut. 3. Menurut Rich, manajemen record merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas dari daur hidup arsip. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen record merupakan sistem pengawasan yang sistematis terhadap record sejak record diciptakan atau diterima melalui proses distribusi, organisasi, penyimpanan, dan temu kembali sampai kepada keputusan untuk dimusnahkan. Kompetensi. Pengertian kompetensi secara etimologis, kata kompetensi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu competence atau kompetensi, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Menurut Stephen Robin, pengertian kompetensi adalah suatu kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Dalam bukunya, Kunandar menyebutkan bahwa kompetensi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Kompetensi intelektual, yaitu perangkat pengetahuan yang dimiliki individu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaannya. 2. Kompetensi fisik, yaitu kemampuan fisik individu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaannya. 3. Kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berhubungan dengan kemampuan individu dalam memahami diri, mewujudkan diri, identitas diri, dan transformasi diri. 4. Kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang menjadi dasar pemahaman diri sebagai bagian dari lingkungan sosial. Dan kelima, kompetensi spiritual, yaitu kemampuan individu dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan kaidah-kaidah keagamaan. Lulusan manajemen record dan arsip diharapkan menjadi ahli bidang kearsipan yang terampil dalam melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumen secara efektif berdasarkan etika profesi dengan kompetensi sebagai berikut. 1. Mampu mengelola sumber daya arsip. 2. Mampu membuat sarana pengorganisasian informasi. 3. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 4. Mampu memberikan layanan informasi. 5. Mampu menerapkan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat berdasarkan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. 6. Mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi, dan perencanaan bisnis. 7. Mampu mengoperasikan aplikasi TIK di unit informasi. 8. Mampu menggunakan pangkalan data dan sumber-sumber informasi digital. 9. Mampu memberikan layanan prima. Selanjutnya yaitu standar. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai standarisasi nasional tersebut menjelaskan bahwa 1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan,
keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 2. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. BSN memberikan panduan dalam perumusan suatu standar atau standarisasi melalui 7 tahap utama berikut. 1. Identifikasi oleh para pemangku kepentingan mengenai perlunya suatu standar tertentu. 2. Penyusunan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak berkepentingan, disusul adopsi dalam program kerja badan atau lembaga standarisasi nasional. 3. Penyiapan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar, yang dikoordinasikan oleh panitia teknis. 4. Konsensus mengenai rancangan standar. 5. Validasi melalui public inquiry nasional mencakup semua unsur ekonomi dan pelaku usaha untuk memastikan keberterimaan secara luas. 6. Penetapan dan penerbitan standar. 7. Peninjauan kembali atau revisi, amandemen atau abolisi. Suatu standar dapat direvisi setelah kurun waktu tertentu, umumnya dilakukan 5 tahun sekali, agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman terbaru. Standar sistem manajemen untuk mengelola rekor-rekor di dunia. Standar yang dapat digunakan diantaranya yaitu seri ISO 30300. Yang pertama, ISO 30300-2 2011, yaitu Information and Documentation Management System for Record, Fundamentals and Vocabulary, yaitu mencakup hal-hal dasar dalam manajemen sistem for record atau SMR. 2. ISO 30301-2 2009, Information and Documentation Management System for Record Requirement, yaitu memberikan persyaratan untuk manajemen sistem for record. Dan yang terakhir, ISO 30302-2015, Information and Documentation Management System for Record and Guideline for Implementation, yaitu sebagai panduan dalam implementasi SMR. Terakhir, regulasi. Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Umumnya, tujuan utama dikeluarkannya sebuah regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Dasar hukum kearsipan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. 2. Undang-Undang Nomor 20 PRPS Tahun 1961 tentang tugas kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah Presiden Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip. 5. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor 01 Tahun 1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan
Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip. 6. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1983 tentang Pedoman Umum untuk menentukan nilai guna arsip. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Dan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lain dan legalisasi. Dari pembahasan materi tersebut dapat ditarik kesimpulan, manajemen record merupakan sistem pengawasan yang sistematis terhadap record sejak record diciptakan atau diterima, melalui proses distribusi, organisasi, penyimpanan, dan temu kembali sampai kepada keputusan untuk dimusnahkan. Pengertian kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari seseorang dan berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam melakukan pekerjaannya. Gunandar dalam bukunya menyebutkan bahwa kompetensi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu intelektual, fisik, pribadi, sosial, dan spiritual. Lulusan manajemen record diharapkan bisa menjadi ahli dalam bidang kearsipan yang terampil dalam melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumen secara efektif berdasarkan beberapa etika profesi dengan memahami atau menguasai beberapa kompetensi. Organisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. BSN memberikan panduan dalam perumusan suatu standar atau standarisasi melalui 7 tahap utama. Standar sistem manajemen untuk mengelola record-record di dunia bisnis. Standar yang dapat digunakan diantaranya yaitu seri ISO 3030 yang dijadikan sebagai dasar sistem manajemen record. Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.